Senin kemarin Senin kemarin Bu Hikmah lagi 2 hari ini ikut TOT di pemerintahan Kota Mojokerto, jadi belum bisa berdiskusi dengan kalian semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini Bu Hikmah sudah bisa bergabung dan berdiskusi dengan sampean semuanya, tapi nanti jam 9 Bu Hikmah juga ke lapangan mengerjakan disertasinya Bu Hikmah, mohon doanya semoga lancar. Dan pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang birokrasi menurut siapa Mas Yanwar? Mas Yanwar berdiskusi tentang apa ini? Birokrasi dalam perspektif filosofi. Birokrasi dalam perspektif birokrasi yang Dalam akan perspektif filosofi. Birokrasi dalam perspektif filosofi yang nanti akan kita diskusikan. Sebelumnya monggo Mas Yanwar tugasnya dipresentasikan terlebih dahulu, baru kita diskusikan. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Yanwar. Bentar gitu ya. Nggih. Kelihatan nggak? Ya, siap Mas Yanwar. Bagus. Ini berarti yang belum gabung ini ya, yang cewek lengkap ya? Oh iya sih, Mas Fauzi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan birokrasi dalam perspektif filosofi. Baik, sebelumnya birokrasi dalam perspektif filosofi ini yaitu merupakan pengertian atau sebuah teori birokrasi menurut pendapat filsuf. Dalam hal ini yaitu pendapat ahli atau orang yang mengkaji atau mempelajari ilmu filsafat. Jadi birokrasi dalam perspektif ini itu menurut perspektif orang lain. Nah, birokrasi menurut para ahli merupakan suatu sistem administrasi pemerintahan yang terdiri dari aturan, prosedur, dan suatu hierarki kompleks. Dalam perspektif filosofi, birokrasi seringkali dikaji dalam konteks pengaturan kekuasaan, kontrol, dan tata kelola yang diterapkan dalam suatu organisasi pemerintahan. Nah, ini ada beberapa perspektif filosofi tentang yang memahami birokrasi. Yang pertama ada perspektif Hegelian. Dalam hal ini Hegel mengatakan bahwa birokrasi dapat dilihat sebagai manifestasi dari evolusi dari konflik antara tesis dan antitesis. Nah, maksudnya ini apa? Ya, ini birokrasi itu muncul sebagai upaya untuk mengatur dan memediasi konflik kepentingan yang beragam dan mencerminkan dorongan untuk mencapai keselarasan dan stabilitas dalam masyarakat. Jadi menurut Hegel ini birokrasi itu dapat dilihat dari konfliknya. Kemudian yang kedua ada Marxisme. Nah, ini pemikiran oleh Karl Marx. Birokrasi seringkali dianggap sebagai alat kontrol dan dominasi kelas terhadap kelas yang lebih rendah. Nah, dalam konteks ini Karl Marx menyatakan birokrasi itu dapat menjadi instrumen yang digunakan oleh kelompok
elit untuk mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan produksi dan sumber daya. Jadi lebih ke kelas-kelas atau golongan-golongan. Jadi yang elit itu mengendalikan yang di bawahnya, kalau menurut Karl Marx. Kemudian yang ketiga ada perspektif population, menurut filosofi Michael Foucault, yaitu menekankan peran kekuasaan dan kontrol yang tersebar diinternalisasi oleh individu melalui praktik-praktik kekuasaan yang tersebar di seluruh lembaga sosial. Nah, dalam hal ini, birokrasi itu dapat dipandang sebagai struktur yang memperkuat dan memperluas mekanisme kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, itu perspektif David Osborne dan Ted Gilbert. Dalam buku mereka yang dikenal dengan Reinventing Government yang diterbitkan tahun 1992, yaitu mengusulkan pandangan inovatif tentang bagaimana memperbaiki birokrasi pemerintah. Itulah beberapa perspektif menurut filsuf atau ahlinya. Nah, kemudian Reinventing Government oleh David Osborne dan Ted Gilbert. Mengapa di sini saya mengambil Reinventing Government yang dibuat oleh David Osborne dan Ted Gilbert? Karena ini merupakan salah satu perspektif yang banyak digunakan di dunia saat ini ya, atau yang lebih modern. Dan juga ini merujuk dalam e-learning, juga membahas tentang Reinventing Government. Nah, Reinventing Government itu apa? Yaitu adalah topik pembahasan utama di tulisan ini, itu adalah pemikiran tentang mewirausahakan birokrasi dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar bagaimana prinsip-prinsip dan semangat wirausaha yang ditransformasikan ke dalam sektor pelayanan publik. Istilah Reinventing Government ini bermakna sebagai lembaga sektor pemerintah yang berkebiasaan entrepreneurial dengan memanfaatkan sumber daya yang ada namun menggunakan dengan cara yang baru guna mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, jadi Reinventing Government ini mencampurkan antara bisnis atau wirausaha itu ke dalam layanan publik. Dan itu merupakan salah satu apa ya untuk membuat birokrasi itu maju. Nah, di dalam Reinventing Government ini ada privatisasi. Nah, privatisasi merupakan layanan publik tidak hanya dikelola oleh birokrasi pemerintahan, melainkan bekerja sama dengan swasta, bahkan menyerahkan layanan publik itu dikelola oleh swasta. Dan hal ini itu juga menanggapi kegagalan birokrasi dalam memberikan layanan kepada publik yang memadai. Dan akhirnya banyak pihak itu menawarkan privatisasi ini. Dan studi Bank di Dunia itu kerap kali mampu menunjukkan pokok perkara dengan amat jelas mengenai permasalahan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi. Dan ya pokok intinya privatisasi itu apa? Menyerahkan layanan publik itu kepada swasta. Nah, privatisasi sebagai model pengelolaan atau mode of governance ini sedang menjadi kecenderungan global seiring gejala liberalisasi dan globalisasi. Nah, pertama, investor dan perdagangan sebagai realisasi dari pemulihan ekonomi tidak akan pernah tercapai jika tidak ada dukungan birokrasi yang menyediakan layanan publik yang memadai. Nah, kedua, pelayanan publik yang efektif dan efisien akan sangat membantu dalam proses aktivitas ekonomi sehingga akan mampu menekan biaya ekonomi yang tinggi, high cost ekonomi. Ketiga,
privatisasi telah dipraktekkan di negara-negara barat, khususnya Inggris dan Amerika Serikat, dan yang terbukti berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi nasionalnya. Nah, jadi intinya itu privatisasi itu menyerahkan layanan publik itu dikelola oleh swasta atau bekerja sama. Kemudian ada birokratik politi. Birokratik politi atau masyarakat birokratik merupakan sebuah fenomena di mana penyelenggara negara yang tidak sesuai atau melenceng ditinjau dari sudut pandang demokrasi. Prinsip demokrasi sendiri merupakan prinsip di mana kekuasaan tidak berada di satu tangan penguasa. Jadi semuanya itu bisa ikut merasakan di dalam birokrasi. Tapi birokratik politik itu justru sebaliknya, yaitu kekuasaan itu dikuasai oleh satu penguasa saja. Nah, pada dasarnya birokrasi yang seharusnya merupakan organ pelaksana dari konsep atau kebijakan politik, bukan pemegang kekuasaan itu sendiri. Nah, jadi birokratik politik ini mungkin agak itu ya, terlalu apa? Pokok kekuasaannya itu dipegang sendiri itu. Nah, dan ternyata hasilnya di beberapa negara hal ini itu berhasil tentang birokratik politik itu. Birokratik politik itu ada beberapa contoh negara yang menerapkan fenomena ini dan berhasil, diantaranya itu Filipina, Thailand, Myanmar, Libya, Korea, dan Amerika Latin. Fenomena birokratik politik ini biasanya didahului dengan kudeta militer dari pemerintahan sipil dengan alasan pembenaran, yaitu untuk menjamin stabilitas negara, pelaksanaan pembangunan dan modernisasi, untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara, menjaga kelangsungan ideologi nasional. Nah, di dalam negara yang demokratis, kekuasaan seharusnya ada pada rakyat atau masyarakat yang dimanifestasikan melalui partai politik atau kelompok kepentingan, atau pemegang kekuasaan adalah partai yang berkuasa. Lembaga lain hanya sebagai penghias pelengkap saja atau pelengkap saja. Nah, sedangkan birokratik politik ini, kekuasaan sepenuhnya itu dipegang oleh birokrat. Dalam tanda kutip ya, sini itu sipil atau maupun militer, atau juga individu atau kelompok yang memperalat birokrasi sebagai mesin politik. Jadi pemegang kekuasaan itu bukanlah rakyat, melainkan para birokrat itu sendiri, sehingga tidak ada disebut kedaulatan untuk rakyat itu tidak ada, karena tidak ada praktek penguasaan politik oleh perwakilan rakyat terhadap aparatur negara. Selain itu, fenomena birokratik politik ini dipahami sebagai bagian dari proses tradisional suatu negara dari negara yang tadinya tradisional atau primordial menuju ke arah demokratik pluralisme. Jadi mungkin ini kurang isinya kurang baik ya. Tapi di beberapa negara itu berhasil tentang teori birokratik politik ini. Nah, kemudian praktik birokratik politik di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu merefleksikan percampuran antara perpaduan karakter birokrasi modern yang lega rasional dengan karakter birokrasi yang berakar dalam sejarah. Nah, jadi konsep neopatrionalisme memiliki atribut yang bersifat modern dan juga rasional dalam bentuk institusi birokrasi, tetapi tetap juga memperlihatkan atribut yang patrimonial atau tertanam dalam bentuk pola perilaku. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu masih tidak menerapkan tapi mencampur. Nah, birokratik politik ini juga pernah terjadi. Dulu itu kalau pada zamannya Pak Harto itu kan kekuasaan langsung dipegang yang di atas ya. Itu mungkin kesannya tidak demokratis atau apa. Tapi negara itu maju atau terjaga birokrasinya itu. Tapi mungkin tidak demokratis itu. Nah,
Yang kemudian adalah fungsi dari apa? Fungsi dari revamping government ini yaitu menghapus mentalitas birokrasi priai, privatisasi dan mencegah praktek politik. Ya, artinya apa? Nah, mental priai ini sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia yang demokratis. Ya. Pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, bukan dari bangsawan atau priai. Mental priai saat ini tuh masih bisa kita temukan ya, misalkan dalam proses pelayanan publik, seperti pengurusan KTP yang dipersulit, nah, sehingga muncul istilah apa ya, itu dengan KTP jalan tol ya, kalau kita udah bayar baru bisa jadi. Nah, dengan membayar mahal dan tarif yang telah ditentukan, tentunya selisih pembayaran yang masuk di kantong birokrat. Nah, terjadi selisih pembayaran yang masuk di kantong birokrat. Jadi ada apa ya, kayak menerima uang dari rakyat gitu. Kemudian apa, pengurusan IMB berbelit-belit, pengurusan sertifikat tanah tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Nah, ujung-ujungnya rakyat harus membayar di atas dari ketentuan yang telah ditentukan alias praktek pungli. Lalu kebiasaan menerima pegawai dengan menerima uang suap, imbalan jasa, dan lain-lain. Itu merupakan birokrasi apa ya, priai. Nah, adanya revamping government ini yaitu untuk membantu pelayanan publik. Nah, contohnya begini. Kalau apa ya? Kalau misal kita dalam pelayanan ini kan agak lama atau sulit. Kalau kita kan butuhnya cepat ya. Jadi kalau misalkan diserahkan ke swasta, itu kan meskipun kita membayarkan, jadi tetap apa? Jadinya cepat meskipun kita membayar ya. Jadi adanya revamping government itu juga membantu permasalahan-permasalahan dalam pembuatan data diri maupun lain-lain itu cepat tapi melalui sebuah agen. Gitu. Nah, di samping paparan di atas, upaya untuk mengubah persepsi negatif tentang birokrasi yang menjadi masalah dalam pelayanan publik sebenarnya harus dilakukan oleh banyak negara di dunia. Dan upaya yang paling populer itu dikenal dengan istilah revamping government atau pembaruan pemerintah. Nah, konsep revamping government itu yang dimaksud itu revamping government bukanlah perubahan dalam sistem politik, misalnya kampanye reformasi keuangan, reformasi badan legislatif atau parlemen dan sebagainya. Kedua, revamping government juga bukan berarti reorganisasi, tetapi restrukturisasi organisasi dan sistem pemerintahan dengan mengubah tujuan intensif, akuntabilitas, distributif, kekuasaan, dan budaya kerja para pegawai. Jadi, revamping government ini bukan reorganisasi atau mengubah, tapi restrukturisasi, yaitu memperjelas sistem, tujuan, akuntabilitas, dan budaya kerja para pegawai. Kemudian revamping government bukan sekedar menghilangkan pemborosan, kecurangan, dan penyelewengan, tetapi upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menciptakan efisiensi. Revamping government tidak sinonim dengan perampingan pemerintah, karena perampingan pemerintah belum tentu dapat memaksimumkan kinerja. Revamping government juga tidak sinonim dengan privatisasi, tetapi lebih mengarah pada
persaingan, dan program pilihan pelanggan. Suatu program yang memungkinkan pelanggan bisa memilih penyedia produk atau jasa yang diinginkan. Kemudian preventing government bukanlah sekedar membuat pemerintahan jadi lebih efisien, tetapi pemerintahan yang lebih baik karena percuma kita memiliki institusi pendidikan yang murah tetapi tidak bermutu, atau institusi kepolisian yang murah tetapi tingkat kejahatan tinggi. Jadi, preventing government tidak sama dengan manajemen mutu terpadu atau rekayasa ulang proses bisnis. Karena kedua hal ini hanyalah alat untuk yang dapat membantu keberhasilan seorang pembaru jika digunakan secara strategis. Jika tujuannya adalah transformasi, maka peringkat manajemen bisnis tidaklah cukup. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya preventing government ini yaitu sebuah inovasi baru dari sebuah perspektif seseorang untuk memperbaiki apa yang kurang dalam birokrasi itu. Jadi preventing government itu memberikan sebuah solusi, yakni menggabungkan apa ya, birokrasi bisnis dengan birokrasi pemerintah sebagai pelayanan publik agar lebih efisien. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semangat semuanya. Halo, masih semangat ya, walaupun pagi-pagi ya. Oke, Iya, sangat Bu. bagus, Mas Yanuar, sangat complicated berbicara tentang birokrasi ya dalam perspektif filosofi. Dari awal Mas Yanuar sudah menjelaskan birokrasi menurut teori-teori filosofis. Setelah itu menggali dari teori-teori tersebut yang berkaitan dengan hari ini yang terjadi di dalam di Indonesia. Hari ini bangsa kita, birokrasi Indonesia sudah memakai birokrasi yang demokratif. Apakah sesuai dengan teori-teori yang tadi disampaikan oleh Mas Yanmar, dan juga sebagian juga sudah dijelaskan tadi ya tentang mentalitas birokrasi di dalam yang berkaitan dengan teori yang disampaikan oleh Mas Yanuar. Dan yang terakhir ini sebenarnya yang menarik bagi Bu Hikmah, yaitu inovasi di dalam birokrasi. Nah, ini yang sedang digalakkan oleh negara kita Indonesia semenjak Bapak Jokowi ini banyak regulasi tentang birokrasi, tentang inovasi-inovasi di Indonesia. Karena negara kita Indonesia sekarang sudah demokrasi, sistem demokrasi birokrasinya lebih terbuka, apalagi semenjak adanya pandemi tahun 2020. Nah, ini kelihatan semuanya transparansi, tidak boleh ditutup-tutupin karena semuanya teknologi salah satunya. Kalau berbicara tentang inovasi ya, yang berpengaruh besar adalah teknologi. Nah, itu mungkin sekilas dari Bima. Monggo, ayo kita tunggu yang lainnya. Mungkin ada mau menyangkal, ada mau menambah. Itu tadi tambahan dari Bu Hikmah ya. Dan terima kasih Mas Yanuar, sudah presentasinya luar biasa. Dan Bu Hikmah tadi melihat juga salah satunya mengutip dari tulisannya Bu Hikmah di e-learning ya. Luar biasa, terima kasih. Nggak apa-apa, tapi lain kali kalau mengutip dikasih penjelasan, Mas, kurung tutup ngutip di Hikmah Muhaimin gitu. Jadi tadi udah disampaikan ya, tetapi secara tertulis juga disampaikan. Tadi Bu Hikmah lihat secara tertulisnya belum diterapkan, belum ditulis, tapi Mas Yanuar sudah menyampaikan. Tetapi alangkah baiknya dua-duanya disampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Terima kasih sudah banyak presentasinya yang menurut Bima sangat complicated dan bagus ya. Oke, yang lainnya mungkin ada tambahan untuk Mas Yanuar, atau ada sanggahan, atau ada yang belum difahami. Mari kita diskusi. Mas Gufran, nah ini kok
berkurang masih Mbak siapa tadi itu namanya? Itu Arisa. Bu Oh, tiba-tiba keluar. Zoom-nya. kenapa? Nggak tahu Bu. Udah tak masukkan lagi, Mbak Clarissa. Oh, di luar dia. Oke, yuk. Mbak Marta, terima kasih ya. Sangat bagus sekali, tapi Bu Hikmah minta maaf belum Bu Hikmah upload di YouTube ya, karena Bu Hikmah belum sempat. Hari ini adik-adik mahasiswa yang lagi longgar siapa ya? Pagi hari ini seperti ini nih, tapi tidak sesuai dengan yang di lapangan Bu. Kami melihat di lapangan, monggo gak apa-apa kita diskusi, karena kalau berbicara dengan birokrasi pemerintahan ini, yang tahu itu kan prakteknya Anda ya, kalian semuanya, tetapi kita bicara secara teorinya adalah seperti ini seharusnya. Tetapi Bu di lapangan kok seperti ini Bu. Kadang memang suatu praktek dengan teori itu bukan apa namanya jauh banget. Kalau memang tipis-tipis apa namanya implementasinya dari teori itu menurut Bima is okay, nggak masalah. Namanya kita proses dalam pelayanan, apalagi kalau berbicara tentang pelayanan publik ya, ini kan juga membutuhkan training, membutuhkan juga sumber daya manusia yang juga handal, yang harus senyum. Tetapi juga prakteknya apakah regulasi dari pemerintah sudah apa memenuhi syarat dan prasyarat. Karena kalau berhubungan dengan namanya pelayanan, ini kan berhubungan dengan manusia. Ya kan? Memang kalau ketoke, kalau bahasa Jawanya ya ketoke gampang-gampang susah memang. Tapi kalau berhubungan dengan manusia banyak sekali. Oh, seperti misalkan pelayan di rumah sakit, kok enggak pelayan rumah sakit kok jelek banget. Sebenarnya beliau mungkin sudah berupaya baik. Begitupun misalkan di birokrasi tempat kita, universitas misalkan berupaya dengan baik, pelan tapi pasti, karena salah satu faktor pelayanan yang bagus, yang baik itu adalah memang salah satunya sumber daya manusia ya. Berbicara sumber daya manusia, memang salah satunya harus di-training dan harus di-training misalkan setahun pisan, enggak, memang harus dan di-training itu diimplementasikan, diistiqomahkan. Kalau misalkan ya ngapunten, sholat. Sholat ngaji itu kan suatu yang rutinitas. Kalau kebiasaan rutinitas itu Anda lakukan tiap hari, nanti kan jadi habit, jadi kebiasaan. Jadi misalkan sholat sunat duha atau sholat malam itu kan sunat. Tapi karena sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan, itu kalau tidak melakukan akhirnya apa ya? Jadi aduh ada terasa yang aneh gitu. Begitupun dalam pelayanan, berbicara birokrasi, ini mari berbicara birokrasi ini memang tidak bisa membolak tangankan, tidak segampang membolak-balikkan tangan, karena kurang lebih kita Indonesia ini 350 tahun ya boleh ini ya, boleh disangkal ya kalau Bu Hima salah ya, mohon maaf. 350 tahun kita ini, bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Nah, di mana Anda harus ketahui Belanda ini adalah rezim Belanda ini kan memakai sistem birokrasi kerajaan yang sangat Anda